Chapter 601. Ketika kelompok tiga semakin dekat ke gunung leluhur, tekanan membebani mereka meningkat. Itu adalah jenis tekanan yang akan memiliki efek signifikan pada setiap penggarap yayasan pendirian, hanya ahli formasi inti yang dapat mengabaikannya. Jelas, puncak gunung adalah tempat tekanan terkuat, dan berdasarkan perhitungan Bai Xiaon, hanya akan mungkin bagi seseorang di formasi inti akhir untuk mencapai sejauh itu. Namun, dengan pertimbangan bagaimana dia lebih lemah, wanita muda kelima memimpin, menggunakan kekuatan basis budidayanya sendiri untuk mengurangi tekanan pada Bai Xiaon. Pindah, Bai Xiaon mengikuti, secara bersamaan terlibat dalam beberapa percakapan santai dengan dia dan Bai Lei. Tak lama, mereka berada di kaki gunung. Ada banyak jalan yang mengarah, dan mereka memilih satu. Ketika mereka mulai memanjat, tekanan meningkat. Kadang-kadang, mereka akan melewati anggota klan yayasan pendirian lainnya, yang semuanya berkeringat deras dan sangat berhati-hati untuk menghindari mantra pembatas yang berbahaya. Dengan bantuan wanita muda kelima, Bai Xiaon mampu bergerak jauh lebih cepat daripada para pembudidaya yayasan pendirian lainnya. Tentu saja, bahkan tanpa bantuannya, tekanan tidak akan mengganggunya. Bahkan tekanan di puncak tidak akan menjadi masalah besar, apalagi tekanan lebih jauh ke bawah. Karena betapa baiknya wanita muda kelima itu, Bai Xiaon mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bahwa dia mengalami kesulitan dengan tekanan, bahkan sampai sejauh terengah-engah dan mengisah sekali. Bagaimanapun, orang-orang di luar tanah leluhur menonton, dan karena itu, Bai Xiaon tidak punya pilihan selain melanjutkan tindakannya. Namun, kadang-kadang, dia akan memandang Bai Qi dan kelompoknya melaju ke puncak. Dengan mata berbinar, Bai Xiaon mencoba menghitung berapa lama untuk mencapai puncak. Ketika Bai Lei memperhatikan siapa yang dia lihat, matanya berkedip-kedip, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, "Junior Brother Hao, dengarkan aku, bahwa Bai Qi adalah seseorang yang kamu tidak mampu memprovokasi." Bai Xiaon menatapnya. Memoles ekspresi kemarahan ke wajahnya, dia berkata, "Yah, bukannya dia benar-benar akan membunuhku, kan?" Bai Lei menghela nafas. "Apakah kamu tidak mengerti, Junior Brother Hao? Klan mengatur Bai Qi untuk mendapatkan jiwa dewa ini, dan itu menunjukkan betapa patriark mendukungnya. Jika kamu terus melakukan aksi seperti yang kamu lakukan kemarin, aku khawatir kamu akan terbunuh." Bai Lei memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi di dalam hati, dia tertawa. Meskipun Bai Hao telah mengucapkan beberapa kata-kata tajam sehari sebelumnya, sejauh menyangkut Bai Lei, dia masih anak-anak. "Kamu dengarkan aku, oke? Lanjutnya. Mulai sekarang, tetap dekat dengan kakek tua dari Hall of Justice. Dengan dia di sisi kamu, Bai Qi tidak akan bergerak melawan kamu, setidaknya tidak dengan santai." Bai Xiaon berkedip beberapa kali, dan kemudian mengertakkan giginya dengan menantang. Dari samping, wanita muda kelima itu mendengarkan, sedikit mengernyitkan wajahnya. Meskipun kata-kata Bai Lei sepertinya diucapkan karena kekhawatiran, baginya, sepertinya dia mencoba mengambil keuntungan dari konflik antara Bai Hao dan Bai Qi untuk keuntungannya sendiri. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan itu. Sambil mendesah, dia merenungkan bagaimana semua orang di Bai Clan tampaknya memiliki agenda mereka sendiri, dan bagaimana semua orang selalu bertengkar dan bertengkar. Sangat melelahkan untuk hidup di lingkungan seperti itu, yang merupakan salah satu alasan dia tidak merasa betah di tempat ini. Menghela nafas, dia memandang Bai Hao dengan belas kasih dan kesedihan. Sudah cukup buruk bahwa dia memiliki kedudukan yang begitu rendah di dalam klan, tetapi sekarang, tepat ketika dia akhirnya berhasil membuktikan dirinya sampai batas tertentu, seseorang datang untuk mencoba memanipulasi dirinya. Melihat bahwa Bai Lei akan terus berbicara, dia melompat dan berkata, "Hei, lihat lingkaran cahaya itu di sana, Bai Hao. Lihat gelang di dalam. Ini adalah item ajaib yang sangat cocok untuk kamu." Bai Xiaon memandang batu besar di dekatnya, yang merupakan gelang hijau. Fluktuasi yang terjadi tidak terlalu kuat, tetapi jelas akan bermanfaat bagi seseorang di awal berdirinya yayasan. Pada saat yang sama ketika dia melihatnya, wanita muda kelima melakukan gerakan mantra dan melambaikan jarinya, menyebabkan seberkas cahaya hijau terbang keluar. Saat balok mendekati batu, perisai pelindung cahaya tiba-tiba muncul. Sinar hijau menembus perisai, melilitkan gelang, dan kemudian menariknya kembali ke tangan wanita muda kelima itu. Setelah melihatnya, dia menyerahkannya kepada Bai Xiaon. Bai Xiaon mengambil gelang itu, menatap wanita muda kelima dengan tatapan ramahnya, lalu menggenggam tangan dan membungkuk. "Terima kasih, Nyonya muda kelima. Ambil. Kamu membutuhkan setiap sedikit perlindungan yang bisa kamu dapatkan di klan kami."
Kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Terlihat melankolis, menggelengkan kepalanya dan kemudian melanjutkan sepanjang jalan. Bailey mengerutkan kening, tidak terlalu senang bahwa wanita muda kelima telah memotongnya. Namun, mengingat statusnya yang tinggi, dia tahu bahwa dia akhirnya akan dinikahkan dengan seseorang yang penting di luar klan. Kemungkinan, dia akan mencapai posisi yang lebih tinggi di masa depan, dan karena itu, dia berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan terus mengobrol secara acak. Wanita muda kelima jelas tidak dalam suasana hati yang baik, dan hanya sesekali menanggapi olok-olok Bailey. Namun, setiap kali mereka menemukan barang-barang yang berguna bagi para penggarap yayasan pendirian, dia akan mengambilnya dan memberikannya kepada Bai Xiaon. 2 jam kemudian, Bai Xiaon telah memperoleh sekitar 8 item ajaib, beberapa ribu jiwa, dan bahkan beberapa obat jiwa. Dia sangat tersentuh dengan semua ini. Wanita muda kelima sekarang adalah orang kedua di Bai Clan yang menyukai dia. Yang terpenting, dia tidak berusaha mengeluarkan apapun darinya. Dia hanya memperlakukannya seperti keluarga, karena belas kasihan. Hal lain yang dia perhatikan adalah ada barang-barang yang tersedia di gunung yang benar-benar ingin diperoleh wanita muda kelima, tetapi tidak bisa karena tingkat basis kultivasinya. Bailey mengambil inisiatif untuk mendapatkan beberapa hal yang dia inginkan, kemudian tampaknya merasa agak malu dan punya beberapa hal untuk diserahkan kepada Bai Xiaon. Bai Xiaon menerima semuanya dengan diam-diam, dan kelompok melanjutkan selama sekitar 1 jam. Pada titik ini, mereka sekitar setengah jalan ke atas gunung, saat itulah Bai Qi benar-benar mencapai puncak. Perjalanannya ke atas gunung telah berjalan sangat lancar, dengan hampir tidak ada yang menyebabkan masalah baginya atau menghalangi jalannya. Jiwa dewa ditempatkan di sini untukku, katanya pada dirinya sendiri. Ini milikku. Alasan mengapa Bai Qi memiliki waktu yang begitu mudah naik gunung adalah karena dia tahu persis bagaimana menghadapi semua mantra pembatasan di jalan. Ayahnya telah memberinya informasi itu, dan karena itu, Bai Qi tidak perlu menyia-nyiakan hampir semua kekuatan basis budidayanya untuk sampai ke puncak. Dari posisinya saat ini, dia bisa melihat altar, dan roh dewa tipe bumi di atasnya. Mata bersinar dengan antisipasi, ia mengalihkan pandangannya dari jiwa ke mantra pembatas yang melindunginya. Sekarang dia ada di sini, yang harus dia lakukan adalah berjalan dan mengambil apa yang menjadi miliknya. Ini adalah mantra pembatas terakhir, dan juga yang paling kuat. Hanya seseorang dengan darah terkuat dan paling murni yang bisa melewati, syukurlah, aku siap. Setelah aku mendapatkan jiwa dewa itu, maka aku bisa pergi dan membunuh Bai Hao. Terkekeh dingin, Bai Qi mengiris luka terbuka di jari telunjuknya dan kemudian memercikkan darah ke mantra pembatas. Pada saat yang sama, dia menepuk-nepuk tasnya, memegang botol giok yang dia hancurkan, menyebabkan setetes darah muncul. Darah itu berasal dari Patriark Dewa, dan sangat murni. Ketika Bai Qi mencapai puncak dan mulai berurusan dengan mantra restriktif, banyak anggota klan lainnya di gunung memandang dengan emosi yang kompleks. Meskipun kebanyakan dari mereka frustrasi dan cemburu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di luar tanah leluhur, anggota klan yang telah berkumpul untuk menonton acara melihat apa yang terjadi, dan berbagai ekspresi serius dapat terlihat di wajah mereka. Kepala klan tersenyum lebar, sedangkan para tetua klan memandang dengan acuh tak acuh. Lagi pula, mereka semua setuju dengan masalah ini, dan tahu bahwa persidangan yang seharusnya dilakukan sebagian besar hanya untuk pertunjukan. Awalnya, Nyonya Chai seharusnya ditahan dan dihukum, tetapi untuk beberapa alasan dia sekarang berada di kerumunan, dengan penuh semangat menyaksikan adegan itu dimainkan. Orang yang paling memperhatikan Bai Qi, bagaimanapun, adalah Bai Xiaon. Sekarang dia melihat Bai Qi berurusan dengan mantra restriktif, dia berhenti di tempat untuk berpikir sejenak. Kemudian dia berbalik untuk melihat wanita muda kelima, dan tiba-tiba, tampak penuh energi. Matanya bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya, dan untuk beberapa alasan, dia tampak lebih tinggi dan lebih kuat. Seolah-olah, beberapa saat yang lalu, dia adalah bukit kecil, tetapi sekarang adalah puncak gunung yang menjulang. Sebaliknya, gunung leluhur tempat dia berdiri sekarang seperti bukit kecil dibandingkan dia. Udara di sekitarnya bahkan mulai berubah ketika sesuatu seperti lubang hitam terbentuk. Terima kasih telah menjaga aku, Nona muda kelima, katanya. Aku ingin membalas kamu atas kebaikan kamu. Jika kamu setuju, maka beritahu aku hal-hal apa yang kamu inginkan dari gunung, dan aku akan mendapatkannya untuk kamu. Ambil pilihanmu. Perubahan mendadak pada Bai Xiaon terjadi begitu cepat sehingga baik wanita muda kelima maupun Bai Lei tidak bisa bereaksi. Kamu. Mata Bai Lei melebar, dan jantungnya mulai berdebar.
Untuk beberapa alasan, Bai Xiaon tampak seperti salah satu tetua klan saat ini, benar-benar mengejutkan. Bahkan, ketika mata mereka bertemu, Bai Lei merasakan pikirannya berputar. Wanita muda kelima terengah-engah, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaon. Bai Xiaon menatapnya dan sekali lagi berkata, "Baiklah, nona muda kelima, pilihlah." Tiba-tiba, wanita muda kelima sepertinya menyadari apa yang sedang terjadi. Menggigil, dan mata bersinar, dia tiba-tiba tertawa. "Jika kamu bisa mendapatkan apapun di gunung ini untukku, lalu apa yang kamu tunggu? Mengambil semua." Bai Xiaon menatapnya dalam-dalam, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. "Kamu mengerti." Chapter 602. Sangat sedikit orang di gunung bahkan memperhatikan perubahan di Bai Xiaon. Kebanyakan orang lain terpaku oleh Bai Qi saat dia berurusan dengan mantra pembatas akhir di puncak, dan melihat dengan cemburu, frustrasi, dan banyak emosi lainnya. Ini benar-benar tidak adil. Betul. Bahkan jika Bai Qi lebih dipilih daripada yang sudah ada, dia seharusnya tidak bisa sampai ke puncak gunung dengan mudah. Aku tidak peduli apakah dia ada di lingkaran besar formasi inti. HMPH. Aku mengawasinya, dan dari apa yang bisa kukatakan, dia tahu bagaimana menghadapi mantra-mantra terbatas itu bahkan sebelum dia sampai ke mereka. Itu terlalu mudah baginya. Ayo, jangan sadar apa yang terjadi. Bahkan Bai Lei pun tidak bertarung. Jelas bahwa tanah leluhur dibuka hanya untuk Bai Qi. Pimpinan sudah memutuskan untuk memberinya jiwa dewa, dengan cara itu dia bisa mendapatkan 5 elemen jiwa dewa dan membentuk jiwa yang baru lahirnya. Yang paling marah dari semua adalah orang-orang dari garis keturunan tambahan, sedangkan orang-orang dari garis keturunan langsung tampak sangat senang. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan menegur siapapun yang mereka dengar mengatakan apapun yang tidak mereka sukai. Bai Qi adalah putra kilin dari klan kami. Adalah kehendak langit dan bumi bahwa ia mendapatkan jiwa dewa itu. Segala macam pembicaraan dapat didengar di gunung. Sementara itu, orang-orang di luar juga berurusan dengan segala macam pikiran dan perasaan. Tidak ada seorang pun di luar yang memperhatikan Bai Xiaon juga. Bai Qi saat ini menjadi fokus utama di tanah leluhur, dan seperti matahari yang terik yang menarik perhatian semua orang. Ketika ia hendak membongkar mantra pembatas, diskusi juga bisa didengar di dekat gerbang batu. Jadi, dewa akan pergi ke Bai Qi. Aku menduga itu adalah dia. Bukan berarti kita akan memiliki hak suara di dalamnya pula. Itu pasti diatur sebelumnya. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan. Tapi sekali lagi, tidak ada yang setingkat dengan Bai Qi. Saat orang membahas masalah ini, wajah para tetua klan semuanya tanpa ekspresi. Bagaimanapun, mereka semua sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Bahkan para tetua agung dari aula kehakiman dan aula koreksi tidak bereaksi. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berdebat dengan keputusan yang dibuat oleh Patriark. Dan lebih jauh, Bai Qi benar-benar adalah krim tanaman generasi saat ini. Yang paling bersemangat dari semuanya adalah Nyonya Chai. Dia secara fisik gemetar karena kegembiraan, dan hampir tidak bisa bernapas lurus ketika dia melihat gambar Bai Qi di layar. "Kier aku pasti putra kilin dari Bai Clan," pikirnya. Jiwa dewa itu dipersiapkan hanya untuknya. Beraninya si bajingan kecil Bai Ha mencoba bersaing dengan Kierku. Apa yang memberinya hak? Semuanya disiapkan untuk Kier. Yang kami lakukan hanyalah mengambil catatan penelitiannya dan mengatur agar dia dibunuh. Beraninya dia melawan kita. Kamu tunggu saja, Bai Hao. Segera setelah Kier aku mendapatkan jiwa dewa itu, kamu pasti sudah mati, kamu brengsek. Nyonya Chai tertawa terbahak-bahak, terdengar sangat gembira. Ketua klan tidak lagi tampak muram seperti biasanya. Saat matahari menyinari wajahnya yang tersenyum, dia tampak hangat, bahagia, dan bangga. Namun, bahkan ketika Bai Qi berusaha menerobos mantra restriktif, orang-orang di luar tanah leluhur akhirnya menyadari bahwa Bai Xiaon sedang berdebar-debar dengan energi yang mengejutkan. Faktanya, energi itu sangat mengejutkan, sangat kuat, sehingga menyebabkan layar berubah. Fakta bahwa energi itu tampaknya mengganggu langit dan bumi menyebabkan tampak guncangan muncul di wajah banyak anggota klan. Itu Bai Hao. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Bai Hao? Mata membelalak ketika lebih banyak orang melihat. Para tetua klan tampak terkejut, begitu pula Nyonya Chai dan kepala klan. Mereka semua secara tidak sadar memandang Bai Xiaon. Tepat pada saat itulah Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak.
Kemudian, dia memandang wanita muda kelima dan berkata, "Baiklah, wanita muda kelima. Jika kamu punya nyali untuk meminta semuanya, maka aku punya nyali untuk mendapatkannya untuk kamu." Beberapa saat yang lalu, Bai Xiaon menyadari bahwa meskipun wanita muda kelima itu tampak lembut, dia sebenarnya jauh lebih tangguh dan ulet daripada yang dia sadari. Jika dia mengambil semua harta di gunung dan memberikannya padanya, tidak mudah baginya untuk menyimpannya. Namun, dia jelas tahu itu, namun masih cukup percaya diri untuk mengatakan apa yang dia miliki. Dalam hal ini, Bai Xiaon tidak akan berselisih dengannya. Saat dia tertawa, rambutnya berputar di udara, dan basis budidayanya mulai meningkat dengan cepat. Dalam hampir sekejap mata, ia beralih dari early foundation establishment ke tahap tengah, tahap akhir, dan kemudian lingkaran besar. Dalam beberapa momen yang mengguncang bumi, dia telah menjadi seorang pembudidaya formasi inti. Angin menjerit di sekelilingnya, mengguncang seluruh gunung leluhur, naik ke langit dan bahkan memancing kilat. Semua anggota klan di gunung benar-benar terguncang, dan mulai berteriak kaget. Ini. Surga, apa yang terjadi? Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Bailey, yang merasa seperti pikirannya disambar petir. Wajahnya berubah pucat pasi, dan dia terhuyung mundur, gemetaran sepanjang waktu. Karena dia lebih dekat dengan apa yang terjadi, dia merasa seperti Bai Hao telah menjadi lautan yang mengamuk, sementara dia sedikit perahu dayung dilemparkan oleh gelombang. Hampir tidak mungkin baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi, dan dia merasa seperti dia akan terhapus dari keberadaan setiap saat. Aku tidak percaya dia begitu kuat. Pikiran Bailey berubah menjadi kosong, dan dia sudah berkeringat deras. Adapun wanita muda kelima, dia terengah-engah. Dia sudah menyadari bahwa Bai Hao telah menyembunyikan level sebenarnya dari basis kultivasinya, dan melihatnya meledak ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi tepat di depannya menyebabkan matanya bersinar terang. Hanya butuh waktu sesingkat-singkatnya untuk basis kultivasi Bai Xiaon untuk mencapai tingkat yang mengejutkan dari lingkaran besar formasi inti. Dan kemudian, ia melangkah sedikit lebih jauh ke panggung jiwa Semunas Chen. Dengan basis budidayanya saat ini, Bai Xiaon tampak seperti iblis abadi, matanya bersinar seperti bintang-bintang, kekuatan tubuhnya yang daging melonjak. Meskipun dia ramping dan memiliki wajah yang adil, dia sepertinya mengandung kekuatan peledak naga ilahi. Kemudian, bahkan ketika dia terus tertawa, dia mengangkat kaki kanannya. Momen telah datang untuk melampiaskan semua perasaan negatif yang muncul di dalam hatinya karena nasib tragis Bai Hao. Semua ketidakpuasannya dengan Bai Klan akan meletus. Tanpa ragu-ragu, dia menginjak kakinya ke permukaan gunung leluhur. Seketika, suara seperti guntur surgawi memenuhi udara. Seluruh gunung mulai bergetar, memicu teriakan alarm dari semua anggota klan yang berdiri di atasnya. Bai Xiaon menginjak dengan kekuatan penuh dari basis budidayanya sendiri, serta 3 klonnya. Itu adalah kekuatan yang melampaui tahap formasi inti, dan juga mengandung kekuatan kontrol, yang tampaknya mampu mengguncang seluruh gunung. Dan itu belum lagi kekuatan tubuh kedagingannya, yang berada di lingkaran besar dari tingkat ketiga dari teknik Forever Life Forever. Dia sudah berada di titik melakukan kontak dengan belenggu ketiga, memberinya akses ke kekuatan mengerikan. Semua rasa frustrasi yang telah ia terus tekan di Bai Klan dilepaskan di menginjak kakinya, yang mengguncang gunung leluhur begitu keras sehingga celah terbuka di atasnya. Suara retak bisa terdengar saat, dalam sekejap mata, celah menyebar ke seluruh gunung. Banyak area gunung bahkan mulai runtuh total. Bagi anggota klan di gunung itu sendiri, itu seperti kiamat kehancuran. Jeritan dan teriakan bisa terdengar di mana-mana, dan pada saat yang sama, lingkaran cahaya yang dibentuk oleh mantra pembatas yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan secara bersamaan. Beberapa saat kemudian, semua barang keberuntungan yang telah ditempatkan ke tanah leluhur oleh klan Bai keluar di tempat terbuka. Sejumlah besar item magis, tubuh jiwa, dan obat jiwa semua muncul, benar-benar tidak dilindungi oleh mantra pembatas. Chapter 603. Semua orang benar-benar terguncang oleh apa yang mereka lihat. Kilau item sihir yang tak terhitung jumlahnya, banyak obat-obatan jiwa dan tubuh jiwa yang tak berujung sudah cukup untuk mengaburkan langit. Semua pembudidaya di gunung mengalami kesulitan bertahan di atas kaki mereka, tetapi begitu mereka melihat sejumlah besar barang terbang, mata mereka mulai menyala dengan penuh semangat, dan mereka mulai berteriak keras-keras. Itu, obat jiwa kelas menengah. Kata-kata penghancuran. Surga. Itu salah satu harta magis yang paling kuat di klan kami. Itu, jiwa makhluk dewa tipe logam.
Bai Lei memandang dengan heran, Bai Xiaon melambaikan tangannya, menyebabkan suara desis memenuhi udara karena semua barang yang baru saja diterbangkan mulai melaju ke arahnya. Itu termasuk hampir semua yang telah ditempatkan ke gunung, namun, Bai Xiaon benar-benar mengabaikan mereka, dan hanya mengirim mereka ke wanita muda kelima. Cepat dan bawa mereka, nona muda kelima. Wanita muda kelima benar-benar terkejut. Meskipun telah dipersiapkan untuk sesuatu seperti ini, untuk melihat itu benar-benar terjadi di depannya membuatnya hampir kaget. Itu benar terutama mengingat bahwa satu-satunya injakan kaki Bai Xiaon telah menghancurkan semua mantra pembatasan di gunung leluhur, serta semua lingkaran cahaya yang bersinar. Dia bahkan belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu, bahkan para tetua klan yang terhormat. Bahkan ketika dia menatap kosong bahwa kata-kata Bai Xiaon memasuki telinganya dan mengejutkannya menjadi jelas. Mata bersinar dengan cahaya cemerlang, dia dengan cepat menilai barang-barang itu, lalu mengertakkan gigi dan membuka tasnya untuk dipegang. Bahkan jika Bai Hao berencana untuk mengkhianati klan, pikirnya, aku mengklaim hal-hal ini, dan tidak ada yang akan mengambilnya dari aku. Meskipun wanita muda kelima tampak lemah, dia sebenarnya sangat ulet, dan dengan demikian, tanpa ragu sedikit pun dia memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya untuk menyeret semuanya ke dalam tasnya. Bai Xiaon menggunakan kekuatan kendalinya untuk membantu. Barang-barang magis, obat-obatan jiwa dan tubuh jiwa semuanya terbang menuju wanita muda kelima dan menghilang ke dalam tasnya. Semua orang di gunung bisa melihat apa yang terjadi, menghasilkan teriakan dan teriakan alam. Namun, yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Bai Lei. Seluruh situasi telah berubah begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Alih-alih Bai Hao menjadi bocah bodoh yang dia anggap seperti dia sekarang seorang yang menyilaukan dan maha kuasa yang layak dihormati. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana semua harta di gunung leluhur sekarang diambil oleh wanita muda kelima. Karena tekanan luar biasa yang dirasakan Bai Lei dari Bai Xiaon, dia tidak berani mengatakan satu hal, atau bahkan mengungkapkan dengan ekspresi wajahnya bahwa dia tidak senang. Intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di klan Bai. Intuisinya benar. Dan faktanya, hampir semua orang di tanah leluhur memikirkan hal yang sama. Adapun orang-orang di luar, menonton layar di gerbang batu, banyak dari mereka juga ditusuk oleh intuisi. Kerumunan berkumpul menyaksikan Bai Hao tiba-tiba bertenaga, menghancurkan gunung leluhur, dan kemudian mengambil semua harta karunnya. Hasilnya adalah mereka merasa pikiran mereka seperti makhluk yang disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Ini, surga. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu? Bai Hao. Mustahil. Aku pikir dia berada di yayasan pendirian awal. Tapi itu jelas bukan yayasan pendirian awal, itu lebih seperti tahap Naschen Soul. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bai Hao memiliki kontrol diri yang menakutkan. Dia sebenarnya memiliki basis budidaya Naschen Soul, tetapi merahasiakannya sepanjang waktu ini. Mustahil. Sesuatu yang besar sedang turun. Pada saat ini, Bai Hao tak terkalahkan di dalam tanah leluhur. Surga, jiwa dewa. Tujuannya adalah jiwa dewa. Bai Qi dalam bahaya. Ketika semua orang mulai berteriak, para tetua klan melonjak, ekspresi mereka berkedip secara dramatis. Semua pikiran dan hati benar-benar terguncang. Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang benar-benar dapat melihat basis kultivasi Bai Xiaon, jadi semua orang hanya mengira ia memiliki jiwa yang baru lahir. Namun, para tetua klan semuanya ahli Naschen Soul, dan bisa melihat persis situasinya. Bai Hao sebenarnya dalam tahap pseudo Naschen Soul. Sialan. Bagaimana jika dia bukan Bai Hao asli, tetapi penipu? Itu tidak mungkin. Tanpa darah Bai klan di dalam dirinya, dia tidak akan bisa melewati formasi mantra klan, bahkan dengan basis budidaya Naschen Soul. Dengan basis budidaya seperti itu, jika dia benar-benar Bai Hao, maka dia adalah putra kilin dari klan Bai. Para tetua klan ini adalah orang-orang yang keras dan menakjubkan, tetapi pada saat ini, mata mereka menyala dengan syok. Para tetua agung dari Aula Koreksi dan Aula Kehakiman memiliki reaksi yang sama, terutama yang terakhir, yang matanya bersinar dengan sangat tidak percaya. Pseudo Naschen Soul Stage. Bai Hao ini jelas menemukan nasib baik yang mengubah takdir, namun berhasil merahasiakannya. Level pengendalian dirinya melampaui basis kultivasinya sendiri. Dia tidak hanya memiliki keterampilan mengejutkan dalam peningkatan roh, tetapi dia juga memiliki basis kultivasi yang luar biasa.
Bakat laten seperti ini adalah tipe yang hanya akan terlihat di klan sekali dalam 1000 tahun. Nah, itu seperti apa Kilin putra baik klan seharusnya. Kedua tetua itu merasa pikiran mereka terguncang. Tiba-tiba Bai Xiaon menjadi terkenal adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga, sebuah peristiwa yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun akan terjadi. Mereka bukan satu-satunya yang mengalami kekagetan. Perwakilan dari dua klan besar lainnya dan utusan dari Giant Ghost City begitu terkejut hingga mata mereka melotot keluar dari wajah mereka. Tidak seorang pun dari kelompok itu yang pernah membayangkan bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang begitu sulit dipercaya selama perjalanan mereka ke klan Bai. Bakat laten seperti itu belum pernah muncul di klan Bai sebelumnya. Selain itu, jelas bahwa Bai Hao ini memiliki daging sapi dengan klannya sendiri. Ya, perkembangan ini adalah hal yang baik. Jika Bai Hao berada di pihak rakyatnya, itu bisa mengarah pada kebangkitan baru klan Bai. Bai Hao, ya. Menarik. Aku perlu melaporkan ini kembali kepada Yang Mulia Raja. Sepertinya perpecahan mungkin terjadi di dalam klan Bai. Kedua wakil dan utusan itu bahkan lebih terkejut daripada para tetua klan, namun, masih ada orang yang keterkejutannya melampaui yang lainnya. Nyonya Chai benar-benar bergetar, dan mulai berteriak, Bai Hao, kamu anak kecil, kamu pantas mati. Sialan kamu layak mati. Teman-teman, masuk ke sana dan bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Matanya benar-benar merah padam, dan sepertinya dia hampir menjadi gila. Rambutnya benar-benar acak-acakan, dan berdasarkan teriakannya yang menusuk dan menusuk telinga, dia sepertinya tidak bisa menangani situasi. Tidak ada cara lain baginya untuk bereaksi. Hatinya dipenuhi dengan teror dan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kesadaran bahwa penjelasan Bai Qi sebelumnya tentang Bai Hao mendapatkan bantuan dari luar untuk membunuh pembunuhnya benar-benar salah. Jelas, Bai Hao telah melakukan perbuatannya sendiri. Ketika dia menyadari betapa kuatnya basis budidaya Bai Hao, dan bahwa dia sudah mengirim pembunuh sebelumnya, serta fakta bahwa Bai Qi secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin membunuhnya, itu berarti bahwa ada sedikit pertanyaan tentang apa yang akan datang di tanah leluhur. Visi Nyonya Chai mulai menjadi kabur, dan dia tidak bisa menahan teriakan ketakutan. Bai Qi, dalam bahaya besar. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Kier, keluar dari sana. Sayangnya, Nyonya Chai sudah lupa bahwa suaranya tidak bisa memasuki tanah leluhur, tidak peduli seberapa keras dia menjerit. Mengabaikan semua kesopanan, dia bergegas menuju suaminya dan meraih lengannya dengan marah. Kier adalah putra kilin dari klan Bai. Dia tidak bisa mati. Tentu saja, kepala klan tidak perlu desakan dari Nyonya Chai untuk memahami gentingnya situasi. Hampir segera setelah Nyonya Chai meraih lengannya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong dengan kesedihan dan amarah yang dapat menembus langit. Sialan kamu, Bai Hao. Pada saat ini, kepala klan bereaksi persis sama dengan yang dia miliki pada hari sebelumnya. Alih-alih senang bahwa putranya sendiri Bai Hao naik untuk menonjol, dia turun ke kedalaman amarah. Mengapa kamu memiliki bakat laten seperti ini? Mengapa kamu memiliki basis kultivasi seperti ini? Nasib kamu adalah tunduk. Kamu yang terendah dari yang paling rendah, anak haram. Mengapa kamu harus melawan balik? Sama seperti Nyonya Chai, kepala klan sangat khawatir tentang Bai Qi, begitu banyak sehingga ia mengambil langkah ke depan dan melambaikan jarinya di gerbang batu. Suara gemuruh terdengar, dan gerbang bergetar, yang mengejutkan, kepala klan berusaha keras untuk membuka pintu masuk ke tanah leluhur. Begitu dia melakukannya, dia akan melewati pintu masuk itu, menemukan Bai Xiaon, dan membunuhnya. Chapter 604. Setelah tanah leluhur ditutup, membukanya dari luar membutuhkan waktu. Namun, kepala klan putus asa, sedemikian rupa sehingga matanya benar-benar merah. Tetua klan, katanya dengan keras, beri aku bantuan. Bajingan yang tidak berbakti itu harus mati. Beberapa tetua klan dari garis keturunan langsung terbang ke depan untuk membantu secara paksa membuka gerbang batu. Namun, para tetua lainnya ragu-ragu, terutama kakek dari Hall of Justice. Marah, Nyonya Chai menjerit, jika kamu berani berdiri diam, dan Ki aku terluka dengan cara apapun, maka aku tidak akan membiarkan ada di antara kamu lolos. Dalam keputusasaannya, Nyonya Chai bahkan menoleh ke perwakilan dari klan Chai untuk meminta bantuan. Meskipun pria itu ragu-ragu pada awalnya, mereka berhubungan, jadi setelah beberapa saat berlalu, dia maju untuk membantu. Namun, terlepas dari semua itu, pintu masuk tidak akan bergerak. Bahkan dengan bantuan Patriark Dewa, gerbang tidak akan terbuka dengan cepat.
Paling-paling, itu mungkin terbuka setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa. Suara gemuruh memenuhi klan, yang dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Di dalam tanah leluhur, gunung itu hancur, dan mantra pembatas dihancurkan. Adapun Baiki, dia hanya sekitar setengah selesai dengan pekerjaannya pada mantra pembatas, sekarang wajahnya seperti topeng kejutan ketika dia terhuyung ke samping. Melihat dari balik bahunya, dia melihat apa yang tampak seperti badai besar, yang di dalamnya menyinari mata Bai Xiaon. Pemandangan mata itu menabrak Baiki sampai ke intinya. Sesuatu seperti indera ilahi menembus ke dalam dirinya dengan kecepatan seperti kilat, memprovokasi jeritan darinya ketika rasa takut dan ketidakpercayaan mengisi hatinya. Yang paling mengkhawatirkan dari semuanya adalah bagaimana Baiki tiba-tiba terasa seperti serangga, seolah mata itu bisa menentukan hidup atau mati dengan satu pikiran. Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Baiki tidak pernah merasa lebih takut untuk hidupnya sendiri. Dia gemetar, setiap inci dari daging, darah, dan tulangnya berteriak ketakutan. Dia segera meninggalkan mantra pembatas yang telah dia ungkapkan dan mulai melarikan diri. Jika aku bertahan cukup lama, pikirnya, ayah pasti akan datang menyelamatkan aku. Namun, segera setelah dia berbalik untuk melarikan diri, Bai Xiaon terkekeh dalam badai itu. Kenapa kamu tidak menjatuhkan mantra restriktif itu? Izinkan aku untuk membantu kamu. Semua anggota Bai Klan memandang dengan jantung berdebar saat Bai Xiaon mengambil langkah maju. Awalnya, ia telah sepenuhnya 9.000 meter dari Bai Qi. Namun, jarak itu tidak menyebabkan jeda bagi Bai Xiaon. Dia seperti dewa surgawi, dengan satu langkah mendorongnya 900 meter di depan, meninggalkan bayangan yang membuatnya tampak seperti ada dua Bai Xiaon berdiri di tanah leluhur. Lebih jauh lagi, niat membunuhnya begitu kuat sehingga seluruh tanah leluhur mulai bergetar, baik langit ungu maupun tanah hitam. Dia akan membunuh Bai Qi. Anggota klan di dalam tanah leluhur semua tercengang. Bai Lei gemetaran, menelan ketakutan, wajahnya pucat pasi. Adapun wanita muda kelima, dia memandang diam-diam, tetapi dengan mata yang bersinar cerah. Di luar tanah leluhur, niat membunuh mengejutkan Bai Xiaon, dan rasa takut Bai Qi, menyebabkan semua orang mulai berteriak dengan khawatir. Bai Qi dalam bahaya. Surga. Apakah Bai Hao benar-benar akan pergi sejauh membunuhnya? Bukan hanya anggota klan biasa yang terkejut. Para tetua klan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Fakta bahwa Bai Xiaon telah mengambil semua benda ajaib dan nasib baik lainnya di tanah leluhur tidak terlalu berarti menurut aturan klan. Tetapi jika dia benar-benar membunuh anggota klan lain di tempat terbuka, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Pengamat objektif manapun dapat mengetahui seberapa tidak adil situasinya. Lagi pula, jika perannya terbalik, dan Bai Qi mengejar Bai Hao untuk membunuhnya, para tetua klan kemungkinan akan mengerutkan kening, tetapi tidak akan menganggap situasinya serius. Tetapi sekarang, segalanya berbeda. Bai Qi telah dipilih oleh Patriark untuk menang di tanah leluhur. Kenaikan tiba-tiba Bai Hao menjadi terkenal benar-benar tak terduga, dan tidak ada cara mereka bisa langsung mengabaikan pentingnya Bai Qi. Bahkan Grand Elder dari Hall of Justice tidak bisa duduk diam pada saat ini. Dia juga melangkah maju untuk membantu membuka gerbang batu. Namun, semua tetua klan lainnya memikirkan hal-hal dengan cara yang berbeda dari orang-orang dari garis keturunan langsung. Bai Hao jelas memiliki bakat laten yang luar biasa, dan fakta bahwa ia telah menyembunyikannya selama ini membuktikan bahwa ia benar-benar dipilih oleh klan. Dengan demikian, mereka tidak bisa hanya menonton ketika dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Bai Hao, jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali, pikir Grand Elder dari Hall of Justice. Tunggu saja sampai kamu keluar dari sana, dan aku akan menangani semuanya untukmu. Dia tahu bahwa jika Bai Hao membunuh Bai Qi, terutama dalam situasi seperti ini, maka dia akan merusak hubungannya dengan klan secara permanen. Membunuh Bai Qi pada dasarnya akan menjadi tindakan pemberontakan terhadap klan. Saat tetua klan mulai beraksi, utusan dari Giant Ghost City melihat gambar Bai Xiaon di layar dengan mata yang bersinar. Melihat Bai Xiaon melangkah menuju Bai Qi menyebabkan kepala klan menjadi lebih gila. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia meraung, berani-beraninya kamu bajingan yang tidak berbakti. Kemudian dia menyerang gerbang dengan kekuatan baru. Tetap di tanganmu, dasar brengsek. Nyonya Chai menjerit nyaring, gemetar karena kegilaan, rambutnya tergerai berantakan. Hampir seolah-olah, meskipun berada di luar tanah leluhur, dia bisa merasakan tingkat intens niat membunuh Bai Xiaon.
Setelah melangkah 900 meter, Bai Xiaon memandang dari balik bahunya ke tempat yang tinggi di langit, di mana garis samar pintu batu terlihat. Seolah-olah dia bisa merasakan tatapan marah dari kepala klan, Nyonya Chai, dan anggota lain dari garis keturunan langsung. Akhirnya menjadi gelisah, ya, katanya sambil tertawa dingin. Berdasarkan pusaran yang terbentuk di atas, ia tidak perlu menganalisis situasi sama sekali untuk menyadari bahwa mereka mencoba membuka tanah leluhur dari luar. Aku ingin tahu apakah Patriark Dewa itu akan melakukan sesuatu? Pikirnya, matanya berkedip-kedip. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi. Melihat kembali Baiki, niat membunuhnya melonjak, dan dia mengambil langkah kedua. Pada titik ini, seluruh dunia berguncang keras seolah-olah raksasa telah menginjakkan kakinya. Udara berdesir dan terdistorsi saat semuanya melambat dari perspektif Bai Xiaon. Langkah kedua mendorongnya lebih jauh dari langkah pertama, total 2100 meter. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar hebat saat dia bergerak dengan kecepatan menyilaukan. Pada titik ini, dia hanya sekitar 6.000 meter jauhnya dari Bai Qi, yang tiba-tiba menjerit, "Para tetua klan semua bisa melihatmu, Bai Hao. Beraninya kamu berpikir untuk membunuhku." Bai Qi begitu takut sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Meskipun langkah kedua Bai Xiaon telah diambil dengan santai, kecepatan yang ditampilkan sangat menakutkan sehingga Bai Qi jelas tidak bisa melarikan diri. Sensasi krisis mematikan yang dia rasakan seperti banjir bandang yang menyebabkan jiwanya bergetar. Di luar tanah leluhur, jiwa-jiwa kepala klan dan Nyonya Chai sama berguncang, dan dengan putus asa mereka menyaksikan Bai Xiaon melaju kencang menuju Bai Qi. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, tanah leluhur membutuhkan waktu untuk membuka, dan jelas, mereka tidak memiliki cukup banyak tanah untuk masuk dan menyelamatkan Bai Qi. Mata benar-benar merah, Nyonya Chai berteriak, "Kamu akan mati kesakitan, Bai Hao." Dada kepala klan sakit ketakutan, dan ekspresinya tidak suram. Prospek melihat putranya sendiri terbunuh di depannya telah membuatnya menjadi gila. Dan tentu saja, dia tidak bisa melupakan fakta bahwa Bai Hao juga darah dan dagingnya sendiri. Semua anggota klan terengah-engah kaget ketika mereka melihat layar di gerbang batu, dan gambar Bai Hao turun pada Bai Qi seperti semacam iblis abadi. Menjentikkan lengan bajunya, Bai Xiaon mengambil langkah ketiga, langkah yang mendorongnya dengan kecepatan seperti kilat yang jauh melampaui gerakannya sebelumnya. Itu hampir seperti teleportasi, sebuah gerakan yang orang bahkan tidak bisa lacak dengan mata mereka saat dia bergerak 6.000 meter dalam sekejap mata. Dia sekarang tepat di depan Bai Qi, energinya melonjak, serangkaian ledakan sonik bergema di belakangnya. Bai Qi merasa seperti bola kapas yang menghadap angin topan, dia tidak mampu melakukan apapun, dan merasa putus asa. Langkah pertama, 900 meter. Langkah kedua, 2.100 meter. Langkah ketiga, 6.000 meter. Kecepatan yang dipamerkan di sini sangat sulit dipercaya sehingga anggota Bai Clan yang menonton merasa seperti hati mereka dihancurkan oleh gelombang pasang shock. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa bernapas. Bai Qi menatap Bai Xiaon, terengah-engah, layu di bawah tekanan yang dihadapinya. Takut dari pikirannya, dia menjerit, "Aku saudaramu, Bai Hao. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan menjadi pengkhianat bagi klan." Ketika Bai Xiaon menjawabnya, itu dengan suara sedingin guntur musim dingin. Ya. Terus. Chapter 605. Kata-kata Bai Xiaon bergema, mengguncang segala sesuatu di tanah leluhur. Di langit, terbentuk pusaran besar yang hampir seperti mewakili amarah surga. Gunung leluhur itu bergetar hebat, dengan bebatuan dan puing berjatuhan di mana-mana. Adapun anggota klan yang masih berdiri di gunung, mereka sangat terkejut, mereka bahkan tidak bisa berpikir jernih, dan hanya menonton acara bermain dengan rahang mereka terbuka lebar. Ini adalah kasus saudara yang saling bunuh. Satu adalah anak kilin dari klan Bai, yang lain adalah anak haram. Satu dulunya adalah matahari yang terik, sementara yang lain menjadi serangga. Tapi sekarang, semuanya telah berbalik. Putra kilin adalah serangga, dan putra bajingan itu adalah matahari yang terik. Meskipun Bai Xiaon tidak terlalu tinggi, ketika dia berdiri di depan Bai Qi, dia tampaknya menghapus langit ungu, dan membuat matahari merah di atas menjadi gelap. Pemandangan satu orang yang melampaui langit dan menghalangi matahari menciptakan sebuah gambar yang menyebabkan anggota pengamat Bai Clan berpindah ke kejutan lebih lanjut. Anggota dari garis keturunan langsung dan garis keturunan tambahan begitu terkejut sehingga mereka lupa untuk bernapas, dan pikiran mereka terpana.
Kulit kepala Bai Lei menggeliat sangat keras hingga rasanya bisa meledak, dan mata wanita muda kelima itu kosong karena takjub. Apa yang dilakukan Bai Xiaon saat ini adalah sesuatu yang mereka tidak akan pernah bisa lupakan selama sisa hidup mereka. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, mereka tidak akan pernah mampu menghapus ingatan ini. Jangan mendorong terlalu jauh, Bai Hao. Keputusasaan di mata Bai Qi telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan, dan dia tampaknya lumpuh. Dia ingin membalas, tetapi tekanan yang membebaninya dari Bai Xiaon membuatnya tidak mungkin. Itu seperti menghadapi angin topan dengan kekuatan epik sehingga membuatnya benar-benar tidak berdaya. Tidak masalah bahwa dia berada di lingkaran besar formasi inti. Tidak masalah bahwa dia adalah putra kilin dari Bai Clan. Berdiri di depan Bai Xiaon seperti berdiri ketakutan di gerbang dunia bawah. Mengambil langkah mundur, Bai Qi berteriak, "Jika kamu membunuhku, Bai Clan tidak akan pernah beristirahat sampai mereka menemukanmu. Kamu tidak akan bisa lepas dari mereka. Tidak peduli seberapa besar Wildlands, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Teror dan ketakutan mencengkeram jiwa Bai Qi, membuatnya gila ketika dia menangis. Jangan terburu-buru, Bai Hao. Kita bisa membicarakan banyak hal. Aku kakak laki-lakimu. Siapa yang peduli? Kata Bai Xiaon, suaranya meledak seperti guntur dari surga tertinggi. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, gerakan yang hanya menyebabkan langit ungu dan matahari merah terdistorsi saat energinya meroket, meledak melewati level sebelumnya dengan intensitas ledakan. Rumble. Tanah di sekitarnya bergetar hebat ketika energi besar mulai menumpuk, hampir seolah-olah seluruh tanah leluhur dihancurkan. Dan tangan untuk melakukan penghancuran adalah tangan yang baru saja diraih oleh Bai Xiaon. Semua orang di gunung itu tuli, dan mata mereka menjadi kosong. Tidak ada jiwa dan pikiran yang bisa terpengaruh oleh tangan itu. Mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh. Para anggota klan di luar gerbang batu semuanya tercengang, dan Nyonya Chai berteriak-teriak. Tetap di tanganmu, Bai Hao. Para tetua klan terguncang kaget, aura mereka diguncang oleh melihat Bai Hao mengangkat tangannya ke arah Bai Qi yang berwajah pucat, berteriak. Semua orang di klan sama terkejutnya. Semua mata, semua aliran akal ilahi, terfokus pada layar, dan gambar Bai Xiaon. Apakah itu, benar-benar Bai Hao? Telapak tangan itu. Bai Hao, mengubah pengkhianat. Kepala klan menjadi gila, mengoceh dan mengamuk saat dia menghancurkan gerbang batu dan formasi mantranya. Air mata darah mengalir keluar dari sudut matanya ketika dia dipaksa untuk menonton tanpa daya ketika putranya akan dibunuh. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, Bai Hao. Pekiknya. Pada saat ini, dia bukan lagi kepala klan, melainkan seorang ayah. Namun, terlepas dari segalanya, dia tidak bisa melupakan bahwa dia bukan hanya ayah Bai Qi, dia juga ayah Bai Hao. Saat Bai Clan terguncang karena shock, sesuatu yang lain terjadi di ruang tersembunyi di katakombe di bawah klan. Di dalam ruang rahasia itu, 7 lilin setebal pergelangan tangan tersebar dalam lingkaran dan terbakar dengan api hijau. Di tengah-tengah lingkaran lilin, seorang lelaki tua yang keriput duduk bersila dalam meditasi. Dia sedikit lebih dari kulit dan tulang, dengan kepala yang hampir tidak berambut, dan tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kubur. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu terbuka, dan mulai bersinar dengan cahaya matahari dan bulan. Itu adalah cahaya yang menindas yang, jika ada yang bisa melihatnya, akan segera membuat mereka melupakan segalanya kecuali mata pria itu. Pria tua itu perlahan-lahan mendongak, dan visinya melewati bumi dan tanah sampai dia bisa melihat Bai Qi dan Bai Xiaon di layar di gerbang batu. Orang tua itu bahkan tidak repot-repot untuk melihat dengan seksama pada Bai Qi. Sebaliknya, matanya mulai fokus pada Bai Xiaon. Suaranya terdengar seperti tulang yang bergesekan dengan tulang ketika dia bergumam. Dengan bakat terpendam seperti itu, dan aura itu, dia jauh lebih cocok daripada Bai Qi untuk menjadi inkarnasi berikutnya. Sementara itu, di tanah leluhur, energi Bai Xiaon yang menjulang memenuhi seluruh langit dan bumi, menjadikannya fokus penuh dari semua perhatian. Meskipun tangannya tidak besar secara fisik, tampaknya cukup kuat untuk menghapus segala yang ada. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan matahari dan bulan, membelah gunung leluhur, dan menghancurkan semua negeri. Saat Bai Qi menyaksikan tangan itu terangkat, seolah-olah langit ungu menghilang, dan matahari merah menghilang. Bagi Bai Qi, tangan Bai Xiaon menjadi kehendak langit,
dan satu-satunya yang ada di seluruh tanah leluhur. Bagi Baiki, tangan itu menjadi representasi kematian itu sendiri. Matanya terasa seperti akan meledak, dan darahnya bahkan tidak mampu mengalir melalui nadinya. Jangan bilang kamu akan mengubah pengkhianat melawan klan, Bai Hao. Dia tahu bahwa di luar, ayah dan ibunya melakukan segala yang mereka bisa untuk mendobrak masuk dan menyelamatkannya. Dia juga tahu bahwa ratusan anggota klan di gunung semua menatapnya. Tapi, tidak ada yang penting. Dia dipenuhi dengan kesadaran yang mengerikan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari surga atau bumi. Hampir segera setelah Baiki menyebut-nyebut pengkhianat, suara Bai Xiaon dapat terdengar, merespons dengan volume yang menghancurkan yang menyebabkan udara itu sendiri bergetar. Jadi bagaimana jika aku menjadi pengkhianat? Saat kata-kata itu bergema, indera Baiki menyatu pada satu hal. Seolah-olah semua cahaya, semua energi, dan segala sesuatu di tanah leluhur telah lenyap, dan seluruh dunia terdiri dari satu telapak tangan. Dan kemudian, telapak tangan turun. Tidak. Baiki menjerit histeris. Dia tidak mau mati, dan jelas tidak mau mati dengan tangan Bai Hao. Matanya memerah, rambutnya berantakan, dan pikirannya dicekam oleh kegilaan. Tanpa ragu-ragu, dia melampaui basis budidayanya, menggunakan setiap keping energi yang bisa dia temukan, dan lebih lagi, melakukan gerakan mantra dua tangan yang menyebabkan kekuatan jiwa berkecamuk dalam dirinya. Kemudian, dia mendorong dengan kedua tangannya untuk melawan Bai Xiaon. Namun, perlawanan seperti itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Telapak tangan yang turun padanya didukung oleh kekuatan dari semua langit dan bumi, dan bisa menghancurkan apapun di jalurnya semudah menghancurkan gulma kering. Telapak tangan mendarat di kepala Baiki, menghancurkan semua perlawanan. Suara retak bisa terdengar ketika tubuhnya mulai berantakan, sepenuhnya dan benar-benar tidak mampu menahan ledakan telapak tangan itu. Chapter 606. Aku menolak untuk menerima ini. Bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan dengan aku, Bai Hao? Sejak kami masih anak-anak, aku adalah yang terkuat, aku yang paling penting, dan aku memiliki basis kultivasi tertinggi. Aku menolak untuk menerima ini. Teriakan Baiki adalah salah satu keputusasaan, teriakan paling liar dan mengoceh yang pernah keluar dari bibirnya sepanjang hidupnya. Itu hanya berlangsung sesaat, cahaya terang bersinar yang terputus beberapa saat kemudian dalam kehancuran. Suara gemuruh memenuhi langit tanah leluhur ketika telapak Bai Xiaon yang menghancurkan Baiki, menghilangkan semua kemampuan ilahi dan teknik magisnya. Baiki seperti kepingan salju yang dilanda badai api, dan benar-benar tidak mampu memberikan bahkan sedikit pun perlawanan. Dia berada di lingkaran besar formasi inti, hanya sedikit di bawah Bai Xiaon dalam hal level. Namun, dia tidak bisa membandingkan sama sekali. Lagi pula, orang yang menginginkannya mati sebenarnya bukan Bai Hao, itu adalah orang yang seharusnya tidak pernah diprovokasi. Bai Xiaon. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, membuat keduanya nyaris tak dapat dibandingkan satu sama lain. Bai Xiaon telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, dan tahap inti emas Heaven Dao. Dia telah menyatu dengan 3 jiwa dewa, memberinya 3 klon jiwa dewa. Meskipun dia belum mencapai tingkat tertinggi dari potensinya, dia sudah cukup kuat sehingga dia mampu melarikan diri di hadapan Nyonya Merah Debu, seorang dewa. Mempertimbangkan semua itu, lingkaran besar formasi inti tidak ada artinya baginya. Tidak ada yang bisa dilakukan Baiki tentang itu. Dan oleh karena itu, fakta bahwa dia menolak untuk menerima situasi itu kebanyakan hanya lelucon. Suara gemuruh bergema saat kemampuan ilahi dan teknik magisnya hancur. Kemudian retakan menyebar dari tangannya ke lengannya, yang kemudian meletus dengan darah dan menghancurkan daging. Tulang-tulangnya tercabik-cabik, dan kakinya lenyap seakan-akan dimakan oleh penggiling daging. Bahkan ketika rasa sakit dan keputusasaan mengisinya, tangan Bai Xiaon menyelesaikan gerakannya. Darah menyembur keluar dari mulut Baiki saat dadanya ambruk. Kepala, leher, dan semua bagian tubuhnya yang tersisa menghilang. Dia telah, sepenuhnya dan benar-benar diberantas. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari serangan telapak tangan itu, dia dihancurkan seperti rumput liar, bahkan dengan jiwa dan intinya hancur total. Semua orang di Gunung Leluhur dibiarkan terpana, termasuk Bai Lei dan wanita muda kelima. Anggota garis keturunan langsung dan garis keturunan tambahan sama-sama terperangah. Pikiran mereka berputar dan tubuh mereka gemetar ketika mereka menyaksikan Baiki berubah menjadi percikan darah yang melayang di udara seperti kelopak bunga. Begitu kagetnya para anggota klan Bai sehingga mereka lupa bernapas. Mereka bahkan lupa berteriak kaget. Adapun semua orang di luar tanah leluhur, mereka sama-sama heran,
Tetapi karena mereka secara fisik tidak hadir untuk apa yang telah terjadi, mereka mulai pulih lebih cepat. Segera, teriakan keterkejutan bisa didengar oleh gerbang batu. Dia benar-benar membunuh Baiki. Itu adalah Baiki. Dia adalah putra kilin dari klan kami. Surga. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu benar-benar Bai Hao? Kebanyakan orang yang hadir tidak berani mempercayai adegan tak percaya yang baru saja mereka saksikan itu nyata. Seolah-olah semua orang di luar tanah leluhur telah disambar petir. Semua kulit kepala kesemutan hebat. Dari saat Bai Klan telah didirikan sampai sekarang, tidak ada yang seperti ini pernah terjadi. Banyak orang melesat berdiri, termasuk perwakilan dari dua klan besar lainnya. Adapun utusan dari Giant Ghost City, untuk secara pribadi menyaksikan apa yang baru saja terjadi menyebabkan ekspresinya berkedip dengan makna mendalam. Terlepas dari kenyataan bahwa semua orang bisa menebak apa yang akan terjadi, untuk benar-benar melihat Baiki terbunuh membuat mereka benar-benar terpesona. Kepala klan tampak hampir benar-benar gila ketika dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, Bai Hao. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak layak hidup. Seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya gemetaran, dan matanya merah padam saat dia menangis. Dia baru saja menyaksikan putranya sendiri terbunuh, putra kilin dari klan, dan seluruh masa depannya. Sekarang, semua itu tidak ada lagi. Darah yang berhamburan membuat kepala klan menjadi sangat gila. Dia tidak menahan apapun saat dia memukul pintu gerbang batu dengan harapan membukanya. Namun, mantra pembatasnya kuat, dan tidak bisa dibuka dalam waktu singkat. Tetua klan ternganga, pikiran mereka hanya mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Bahkan Grand Elder dari Hall of Justice sangat terguncang, matanya berkilau karena ratapan. Namun, tidak ada seorang pun, bahkan kepala klan, yang didorong ke tingkat kegilaan yang sama seperti Nyonya Chai. Bai Hao, brengsek, kamu akan mati kesakitan. Aku akan membunuh kamu. Membunuhmu. Kier, oh, Kier aku. Ini tidak mungkin terjadi. Itu tidak nyata. Bai Hao. Dia terdengar seperti binatang buas yang berteriak kegilaan, dan tampak seperti hantu jahat saat dia berdiri di sana dengan gemetaran. Meskipun Bai Xiaon tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, dia bisa membayangkan bagaimana kematian Bai Qi akan mengguncang Bai Klan ke tingkat tertinggi. Pada saat ini, Bai Xiaon tampak benar-benar diliputi oleh niat membunuh, tetapi kenyataannya adalah bahwa hatinya sudah berdebar kencang karena kecemasan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk diliputi kegugupan. Menekan rasa takutnya yang tersisa, dia fokus pada tugas utama yang ada, membeli waktu untuk keluar dari Bai Klan. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan sekali lagi, energinya melonjak. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan tangannya, menyebabkan tas pegangan Bai Qi terbang kepadanya, serta beberapa darah dan dagingnya. Kemudian Bai Xiaon menembak ke arah mantra pembatas di puncak gunung. Mantra restriktif membutuhkan darah Bai Klan untuk dibuka, dengan tetesan darah dari Patriark Dewa, dan darah dan daging Bai Qi sendiri, itu bisa diurai dengan mudah. Ketika para pembudidaya di gunung melihat bahwa ia menggunakan darah dan daging Bai Qi sendiri untuk membuka mantra pembatas, hati mereka dipenuhi dengan kedinginan yang tak terbatas. Itu sama di luar tanah leluhur. Nyonya Chai berteriak dengan suara serak, dan kepala klan meraung dengan marah. Aku tidak akan pernah setuju untuk hidup di bawah langit yang sama denganmu, kamu bajingan yang tidak berbakti. Saat daging dan darah Bai Qi terpercik ke formasi mantra, proses mengungkap yang Bai Qi sendiri telah mulai berlanjut dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, mantra yang membatasi mulai memudar. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya bercahaya yang tersisa di gunung memudar menjadi gelap. Suara tak terdengar, dan mantra pembatas garis keturunan terbuka. Tanpa lingkaran cahaya dan mantra pembatas, puncak gunung terbuka. Di sana, di altar adalah jiwa dewa, sangat menarik. Bahkan ketika semua orang melihat, Bai Xiaon berjalan ke altar. Dia bergerak dengan cepat, dan segera di depan altar, di mana, tanpa ragu-ragu, dia menjangkau ke arah dewa-dewa, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Banyak bayangan dari tangan kanan Bai Xiaon bisa dilihat, dan langit di atas bergemuruh keras saat dia meraih jiwa. Seluruh tanah leluhur mulai bergetar. Hati Bai Xiaon melonjak saat dia bisa merasakan fluktuasi deva dari dalam jiwa tipe bumi. Itu benar-benar jiwa dewa. Gumamnya penuh semangat. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Chapter 607.
Deva Soul ada di tangan. Bai Xiaon tidak bisa merasa lebih bersemangat. Satu-satunya jalan yang tersedia baginya adalah tahap surga Dao Naschen Soul, dan jika dia tidak berjalan, Dao hidupnya selamanya akan berakhir. Tetapi sekarang dia memiliki 4 jiwa dewa. Yang harus dia lakukan adalah menemukan jiwa berjenis logam, dan dia akan menyelesaikan rangkaian 5 elemen. Dengan jiwa-jiwa itu, dia bisa keluar dari panggung Gold Core, dan menempa benda legendaris itu. Hingga sekarang, hanya surgawi di Pulau Heavenspan yang berhasil membentuk jiwa baru lahir surga Dao. Setelah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao dan inti emas Heaven Dao, umur panjang aku meningkat secara dramatis. Mempertimbangkan betapa sulitnya untuk mencapai tahap Heaven Dao Naschen Soul, peningkatan umur panjang pastinya akan menantang surga. Segera setelah dia memiliki jiwa Deva tipe bumi, dia melemparkannya ke pagoda kristalnya yang menimbun kristal. Dia mengambil jiwa dewa. Itulah yang diinginkan Bai Hao, jiwa dewa. Apa yang dia pikir dia lakukan? Dia membunuh Bai Qi, menggunakan darahnya untuk membuka mantra pembatas, dan kemudian mengambil jiwa Deva. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah semua itu, dia dapat menukar jiwa Deva ke klan untuk set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas? Anggota klan di luar tanah leluhur semua sangat bingung. Yang bisa mereka pikirkan adalah apa yang akan mereka lakukan jika mereka berada dalam posisi Bai Hao. Setelah membunuh Bai Qi, dia sudah dianggap pengkhianat klan, jadi bahkan jika dia mendapat jiwa dewa, dia masih akan menghadapi murka seluruh klan. Dia sudah gila. Tidak hanya dia telah berbalik menjadi pengkhianat terhadap klan, tetapi dia mencoba untuk mencuri jiwa dewa kita. Meskipun ekspresi dingin dapat terlihat di wajah semua tetua klan, mata beberapa dari garis keturunan bantu berkilauan. Belum tentu. Mungkin Bai Hao membunuh Bai Qi karena beberapa masalah pribadi di antara mereka berdua. Adapun jiwa dewa, itu harus milik siapapun yang berhasil mendapatkannya. Betul. Jika Bai Hao menyerahkan jiwa dewa setelah ia muncul dari tanah leluhur, dan meminta 5 elemen jiwa binatang buas, itu akan membuktikan bahwa ia tidak memiliki hati yang pengkhianat. Pikiran yang berbeda mengalir melalui kepala anggota klan yang berbeda. Namun, jeritan Nyonya Chai semakin kuat, dan kebenciannya yang berbisa semakin meningkat. Selanjutnya, anggota klan garis keturunan langsung mulai berbicara, suara-suara dipenuhi dengan kemarahan. Dia harus mati. Dia membunuh Kier aku. Dia benar-benar harus mati. Aku tidak peduli apa alasanmu, Bai Hao akan mati. Dia membunuh seseorang di tanah leluhur, yang membuktikan dia pengkhianat. Bahkan ketika anggota klan berteriak, kepala klan tiba-tiba berhenti memukul gerbang batu. Berputar di tempat, dia melihat sekeliling dengan tatapan ganas, membunuh niat melonjak ketika dia meraung dengan suara gemuruh yang menghancurkan semua suara lainnya. Pada otoritas aku sebagai kepala klan, aku dengan ini menyatakan bahwa Bai Hao adalah pengkhianat, dan akan dibunuh dalam tubuh dan jiwa. Namanya akan dicoret dari catatan klan sebagai peringatan bagi siapapun yang akan mengikuti jejaknya. Kedinginan sedingin es dari kata-katanya tidak bisa lebih jelas karena ia secara resmi menggunakan kekuatannya untuk menyatakan Bai Hao seorang pengkhianat. Sementara itu, di ruang tersembunyi di katakombe klan, leluhur tua itu duduk di tengah-tengah lingkaran lilin dengan api hijau mereka. Cahaya misterius bisa terlihat di matanya saat dia tampaknya mengabaikan semua kekacauan dan berteriak yang saat ini terjadi di klan. Pandangannya tertuju pada layar, dan Bai Xiaon, dan matanya secara bertahap mulai bersinar dengan kegembiraan dan keserakahan. Dia adalah pilihan yang sempurna untuk inkarnasiku berikutnya. Dada patriark yang keriput menghela ketika dia mempertimbangkan untuk bangkit berdiri. Namun, setelah melihat 7 lilin yang mengelilinginya, dia duduk kembali. Sementara itu, kembali ke tanah leluhur, Bai Xiaon menyingkirkan jiwa dewa dan menekan kegembiraannya. Kemudian ia membuka celah Heavenspan Dharma Eye-nya, yang memungkinkannya untuk menilai seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai dalam membuka tanah leluhur dari luar. Aku punya waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Setelah itu, mereka akan membuka tempat ini. Meskipun dia gugup, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, kemudian melambaikan tangannya untuk menghasilkan tas memegang. Itu adalah tas memegang Bai Qi. Setelah kematiannya, tanda brandingnya telah memudar, meninggalkan tas tanpa pemilik. Bai Xiaon dengan cepat mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalam untuk mencari-cari, di mana matanya mulai bersinar. Di dalam tas memegang adalah selip tulang yang berisi catatan lengkap, catatan penelitian Bai Hao, yang sebelumnya telah ditulis di lantai gubuknya, dan kemudian telah dihapus. Formula untuk nyala api 15 warna, serta teknik auguri Bai Hao. Bai Xiaon sangat gembira, dan bahkan nyaris tidak bisa bernapas lurus.
Nilai informasi ini tidak kurang dari jiwa dewa yang baru saja diperolehnya. Rumus untuk nyala api 15 warna sebenarnya sekunder. Yang paling penting dari semuanya adalah teknik augmentasi Bai Hao, yang berkaitan dengan banyak aspek pencerahan sehubungan dengan sulap api. Dengan teknik aguri itu, Bai Xiaon akan dapat memahami sulap api pada tingkat yang jauh lebih dalam dan meningkatkan keterampilannya secara dramatis, sama seperti yang ia miliki dengan pengetahuan obat yang ia dapatkan di wilayah Sungai Heavenspan. Bai Xiaon menyingkirkan tulang itu dan kemudian melihat sekeliling dengan keteguhan di matanya. Sampai sekarang, dia telah mencapai hampir semua yang dia ingin capai di Bai Clan. Ada beberapa hal lain, tetapi mereka tidak bisa ditangani di sini dan sekarang. Yang paling penting saat ini adalah keluar dari sini dengan aman. Seperti biasa, Bai Xiaon ingin memastikan bahwa kehidupan kecilnya yang malang tidak dalam bahaya yang berarti. Setelah dia memastikan itu tidak dalam bahaya yang signifikan, dia akan mengurangi bahaya itu lebih jauh. Pada titik ini, ia bisa dengan mudah menggunakan heks kematian untuk menembus batas-batas tanah leluhur. Bahkan, dia mungkin bisa melewati formasi mantra Grand Clan. Namun, dia masih merasa tidak aman. Bahkan dengan lonjakan Murder Soul di tempatnya, dia menginginkan rencana yang lebih stabil. Aku hanya punya satu kehidupan. Kesalahan sekecil apapun atau rasa percaya diri yang terlalu tinggi, dan aku bisa memancing bencana besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian mengertakkan giginya. Ketika sampai pada kehidupan kecilku yang malang, membuat persiapan ekstra akan selalu bermanfaat. Setelah aku keluar dari tanah leluhur, aku perlu memastikan klan dilemparkan ke dalam kekacauan total. Bahkan, aku juga perlu mengunci Patriark Dewa. Itu akan membuat segalanya lebih aman. Pada saat itu, matanya berkilauan. Aku tahu, jika aku menyebabkan api surgawi turun ke Bai Clan saat aku pergi, itu pasti akan membuat mereka dalam kekacauan. Bahkan Patriark Dewa harus khawatir tentang melindungi klan. Hatinya juga melonjak karena kegembiraan atas kesadaran bahwa melalui rencana ini sekali lagi akan membuat kedahsyatannya dipajang untuk dilihat seluruh klan. Perasaan bisa pamar sedikit setelah menjaga profil rendah seperti itu menyebabkan kegembiraannya melonjak. Plus, setiap orang yang memusuhi Bai Clan pasti akan tertarik padaku setelah itu. Terkekeh, dia terbang lurus ke udara. Melihat dia terbang menyebabkan hati para anggota klan di gunung mulai gemetar ketakutan. Demikian pula, anggota klan di luar semua memperhatikan dengan seksama. Pada saat ini, Bai Xiaon merasa sangat senang. Keinginan seumur hidupnya untuk menjadi pusat perhatian tidak pernah sepenuhnya terpenuhi di sekte penangkal sungai, tetapi di sini di Wildlands, itu menjadi kenyataan. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya, menyebabkan sekelompok besar jiwa pendendam terbang keluar dari pagoda penimbunannya. Karena semua anggota klan terlihat kaget, dia kemudian membuat gerakan menggenggam kasual. Seketika, tangannya menjadi seperti lubang hitam, yang menyebabkan semua jiwa terbang ke telapak tangannya. Dia menutup jari-jarinya menjadi kepalan, dan kemudian perlahan membukanya untuk mengungkapkan lidah api satu warna. Di gunung leluhur, banyak mata membelalak kaget, dan hal yang sama terjadi di luar di klan. Dia menyulap api. Lihatlah betapa lancar dia melakukannya. Itu hanya api satu warna, tapi tetap saja, itu bekerja seketika. Mata para tetua klan melebar, dan untuk Grand Elder dari Hall of Justice, hatinya bergetar karena terkejut. Setelah semua, Grand Elder juga mahir menyulap api, dan langsung bisa melihat banyak hal dari seberapa santai Bai Xiaon menyulap nyala api. Tentu saja, Bai Xiaon belum selesai. Ketika semua orang menyaksikan dengan takjub, dia menyebarkan api satu warna, memberi makan lebih banyak jiwa pendendam ke dalam api, dan kemudian dengan santai menutup tinjunya. Api 3 warna. Api 5 warna. Api 7 warna. Dalam sekejap mata, Bai Xiaon menyulap api 7 warna, mengirimkan panas terik ke segala arah. Terlebih lagi, gerakannya sepenuhnya mulus dan santai. Ahli nujum utama. Surga. Aku dapat menerima bahwa dia adalah ahli nujum utama, tapi kecepatan dan ketepatan sulap nyalanya sangat tinggi. Apakah aku melihat sesuatu? Satu tembakan. Dalam satu tembakan, ia menyulap semuanya menjadi nyala 7 warna. Chapter 608. Bai Hao telah bangkit untuk menjadi terkenal. Dia telah menghancurkan Bai Qi dan mencuri jiwa dewa, membanjiri klan Bai dengan banjir yang takjub. Perwakilan dari dua klan lainnya tercengang hingga tingkat tertinggi.
Adapun utusan dari Giant Ghost City, matanya bersinar terang, dan dia sudah lama mengirimkan berita di rumah tentang apa yang terjadi. Sebelumnya, dia mengira masalah itu sudah berakhir, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pertunjukan baru saja dimulai. Tuan Ahli Nujum. Semua orang biasa mengatakan bahwa Bai Hao adalah sampah klan, seorang anak haram yang sangat rendah sehingga dia tidak layak untuk diperhatikan. Mereka bahkan mengatakan bakat latennya adalah kualitas terburuk yang mungkin. Tetapi sekarang, yang terendah dari yang terendah telah berlatih kultivasi ke tingkat yang tidak pernah terdengar. Orang-orang mengatakan bahwa dia sama-sama tidak berbakat dalam nekromansi. Tapi sekarang, dia menyulap api 7 warna dalam satu gerakan. Jika itu bukan bakat laten, lalu apa itu? Kecuali, dia penipu. Namun, bahkan ketika semua orang terhuyung-huyung karena terkejut, Bai Xiaon ada di sana di tanah leluhur, belum selesai dengan sulapnya. Gelombang tangannya menyebabkan api 7 warna menyebar dan melahap jiwa yang lebih dendam. Metode tepat yang digunakan tidak akan terlihat bahkan oleh ahli nujum biasa, tetapi Grand Elder dari Hall of Justice dan para ahli lainnya semuanya tersentak. Itu. Warna baru dapat dilihat dalam nyala 7 warna ketika lautan api menyatu kembali ke telapak tangan Bai Xiaon. Kemudian dia membuka jari-jarinya untuk mengungkapkan lidah api 8 warna. Itu, tentu saja, menyebabkan kejutan yang lebih luas, terutama mengingat seberapa lancar Bai Xiaon melakukan tugas itu. Itu hampir seolah menyulap api 8 warna tidak bisa lebih dari tugas sederhana baginya. Implikasinya menyebabkan mata para tetua klan menyipit. Namun, mereka dengan cepat melebar lagi ketika nyala 8 warna menyebar dan kemudian melahap jiwa yang lebih dendam, menyebabkan warna lain muncul. Itu sekarang. 9 api berwarna. Sebelum teriakan kejutan apapun, Bai Xiaon dengan santai membuka jari-jarinya, menyebabkan nyala 9 warna meledak ke segala arah. Bahkan ketika dia melayang di sana, dikelilingi oleh lautan api, jiwa-jiwa yang lebih dendam dicurahkan dari pagoda penimbunannya, untuk diserap oleh api 9 warna. Bai Xiaon menutup tangannya, lalu membukanya, untuk mengungkapkan api dengan 10 warna di dalamnya. 10 api berwarna. Puncak dari peringkat ahli necromancer. Surga. Apakah aku melihat sesuatu? Dia beralih dari api 1 warna ke api 10 warna dalam satu gerakan cepat. Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, tidak ada yang bisa menahan tangis karena terkejut. Orang mungkin berpikir bahwa mereka akan mati rasa terhadap situasi ini, tetapi Bai Xiaon tidak memberi mereka waktu untuk itu. Setiap gerakan yang dia lakukan menikam mereka dengan takjub, membuat mereka tak percaya sampai tak percaya. Namun, banyak dari mereka sekarang berharap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat teriakan takjub terus bergema, Bai Xiaon melanjutkan pekerjaannya. Mata bersinar terang, dia melambaikan tangannya untuk mengirim api 10 warna yang menyebar ke segala arah. Langit di tanah leluhur terbakar ketika sekelompok besar jiwa pendendam meledak dari pagoda penimbunnya yang seperti kristal. Nyala api menari, menjadi seperti mulut besar yang memakan jiwa-jiwa. Pada saat yang sama, hati para penonton berdebar, mata mereka melotot, dan pikiran mereka berputar. Tidak ada yang membutuhkan bantuan untuk memahami bahwa Bai Xiaon sedang berusaha menyulap api 11 berwarna. Para tetua mulai menahan napas ketika api 10 warna menyapu jiwa-jiwa pendendam, dan wajah mereka berkedip-kedip dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah dia menyulap nyala berwarna 11? Tidak ada jalan. Api 11 berwarna. Itulah ciri khas ahli nujum terestrial. Tidak mungkin Bai Hao dapat menyulap tingkat api itu. Setelah semua, tidak ada satupun dari tetua klan yang lebih tinggi dari pangkat master, dan tidak ada dari mereka yang memiliki harapan untuk maju lebih jauh. Namun, Bai Hao sudah melampaui mereka. Dengan satu langkah lagi, dia akan menjadi ahli nujum terestrial, yang hanya ada 2 di klan saat ini, 2 tetua agung dari Hall of Correction dan Hall of Justice. Bahkan kepala klan berada di peringkat terestrial. Saat ini, dia sedang menatap layar di gerbang batu, jantungnya berpacu dengan kegilaan saat ketidakpercayaan menyapu dirinya. Namun, niat membunuh di matanya hanya meningkat, tidak masalah jika Bai Hao lebih dipilih daripada dia masih ingin membunuhnya. Nyonya Chai bahkan lebih marah, dengan kebencian berbisa di matanya yang tampaknya berasal dari dunia 9 kata. Mata yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada nyala 10 warna, dan semua orang terengah-engah. Saat jiwa-jiwa pendendam dimasukkan ke lautan api, warna lain perlahan-lahan muncul.
Pada saat itu, nafasnya berhenti, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Bai Xiaon menutup jari-jarinya, menyebabkan lautan api menyatu di telapak tangannya. Kemudian dia membuka tangannya, menyebabkan cahaya yang bersinar memenuhi seluruh tanah leluhur. 11 warna. Dia bukan ahli nujum utama, dia adalah ahli nujum terestrial. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di Bai Clan, dari anak-anak ke orang-orang tua, terguncang dengan takjub dan tak percaya. Pangkat terestrial. Para tetua klan gemetar, napas mereka datang dengan celana compang-camping ketika mata mereka menonjol keluar dari tengkorak mereka. Apa yang mereka lihat sekarang adalah hal yang paling sulit dipercaya sejauh ini, bahkan lebih sulit dipercaya daripada menonton Bai Hao membunuh Bai Qi. Rahang dua tetua agung jatuh, dan pikiran mereka berputar di luar kendali mereka. Tentu saja, yang paling gelisah dari semuanya adalah Nyonya Chai dan kepala klan. Madam Chai berdiri di sana, benar-benar terpana, ekspresi keganasan brutal membeku di wajahnya. Adapun kepala klan, dia merasa seperti pikirannya sedang dihantam oleh ratusan ribu baut kilat, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun selain berdiri di sana. Dia tahu bahwa Bai Hao memiliki bakat laten dalam menyulap api. Namun, bakat laten tidak serta-merta terwujud dalam tindakan. Tapi sekarang, Bai Hao dengan santai menyulap segalanya dari api 1 hingga 11 warna, meninggalkan kepala klan terguncang sampai ke intinya. Ini tidak mungkin terjadi, dia berdeguk, lehernya memerah karena penghinaan dan keraguan. Hampir seperti api 11 warna itu akan membakar dunianya menjadi abu. Dua perwakilan dari klan besar dan utusan dari Giant Ghost City semuanya terperangah. Di semua tanah yang dikendalikan oleh Giant Ghost City, akan lebih mudah menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan ahli nujum terestrial semudah ini. Akibatnya, mereka semua memikirkan hal yang sama, sekarang, adalah putra kilin dari Bai Clan. Namun, sebelum orang bisa menyelesaikan seruan keterkejutan mereka, Bai Xiaon sekali lagi melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang terakhir jiwa-jiwa pendendam meletus dari pagoda penumpukan jiwanya. Dia sekarang hampir tidak punya jiwa pendendam yang tersisa. Namun, dia sudah cukup untuk mendorong nyala api 11 warnanya ke tingkat berikutnya. Saat nyala api menyebar di sekelilingnya, semua orang yang melihatnya terpana. Dia akan menyulap api 12 warna. Gila. Ini benar-benar gila. Mata Bai Xiaon memancarkan cahaya terang saat dia melihat sekeliling di lautan api. Ketika jiwa-jiwa pendendam menuangkan ke dalam api, fluktuasi yang tidak stabil tiba-tiba muncul. Bai Xiaon sangat menyadari bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah berhenti menggunakan bantuan klon, dan lautan api akan stabil dan berubah menjadi api 12 warna. Jika dia terus mencoba menyulap nyala api seperti yang dia lakukan sekarang, maka hujan api magisnya akan muncul kembali. Dan itulah yang aku inginkan. Gumamnya dengan gigi terkatup. Sebuah gambar hantu muncul, yang merupakan salah satu klonnya. Ketika klon berusaha untuk menekan api, cahaya yang menggetarkan surga, yang menghancurkan bumi menyebar ke segala arah. Cahaya itu begitu terang dan menyilaukan sehingga bahkan orang-orang yang menonton layar dipaksa untuk berpaling, dan tidak dapat melihat tiruan Bai Xiaon. Bahkan orang-orang di dalam tanah leluhur tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah lautan api 12 warna yang mengerikan. Pada saat yang tepat, gerbang batu yang merupakan pintu masuk ke tanah leluhur, akhirnya menyerah pada kepala klan, dan dibuka. Waktu untuk mati, Bai Hao, raung kepala klan. Begitu pintu masuk dibuka, dia melangkah maju. Secara bersamaan, Bai Xiaon ada di sana di tengah lautan api. Melihat ke atas, dia melihat celah besar terbuka, mengungkapkan anggota klan di luar tanah leluhur, dan kepala klan, bersiap untuk melangkah masuk. Pada titik itu, ekspresi kegilaan muncul di wajah Bai Xiaon. Keberhasilan atau kegagalan semua datang ke ini. Melolong, Bai Xiaon mengambil langkah maju, membawa lautan api 12 warna bersamanya saat dia muncul dari tanah leluhur Bai Clan. Chapter 609. Dia keluar. Dia membawa lautan api 12 warna itu bersamanya, surga. Anggota klan di luar gerbang batu gemetar, terutama mereka yang tidak terlalu dekat dengan gerbang itu sendiri. Wajah mereka pucat seperti kematian, termasuk seorang wanita muda yang adalah orang yang sama Bai Xiaon temui pada hari pertamanya di klan. Ekspresinya adalah topeng teror putus asa. Semua orang di seluruh klan sekarang melihat gerbang batu. Saat pintu masuk ke tanah leluhur dibuka, kepala klan berteriak dan masuk. Pada saat yang sama, Bai Xiaon melesat ke lokasi yang sama, membawa lautan api 12 warna bersamanya.
Panas dari api menyebabkan wajah kepala klan berkedip, dia bisa merasakan betapa mengancamnya itu, namun, tidak ada yang bisa menekan kegilaan di hatinya. Dia baru saja menyaksikan putranya yang tercinta ditebang, dan secara bersamaan menyaksikan seseorang yang dia pandang sebagai sampah, Bai Hao, menjadi terkenal. Bai Hao telah menginjak-injak segala sesuatu yang sayang dan penting bagi kepala klan, dan karena itu benar-benar mustahil untuk menggambarkan betapa marah dan gilanya dia. Dia ingin membunuh seseorang, orang itu adalah Bai Hao, dan dengan demikian, dia memanfaatkan kekuatan penuh, ledakan dari basis budidayanya, menggunakan kecakapan pertempuran dari tahap jiwa baru lahir untuk menjadi sesuatu seperti pedang tajam yang menusuk ke arah Bai Xiaon. Mati, kamu bajingan yang tidak berbakti. Kepala klan menusuk langsung ke api 12 warna. Namun, sebelum dia bisa jauh, Bai Xiaon melambaikan tangannya, menyebabkan kekuatan api yang menghancurkan mendorong kepala klan ke satu sisi. Saat suara gemuruh yang kuat bergema, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan mengabaikan kepala klan. Sebaliknya, ia mempercepat, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Dia bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin digambarkan. Kepala klan telah didorong keluar dari jalannya, dan sekarang, Bai Xiaon kabur melewatinya, langsung muncul di gerbang batu, di mana ia keluar ke Bai Klan. Saat dia keluar di tempat terbuka, api 12 warna berkobar ke segala arah, menyebabkan langit menjadi merah cerah, dan mengisi daerah itu dengan tekanan dan energi yang membuat anggota Bai Klan terengah-engah. Belum pernah mereka melihat sesuatu yang luar biasa ini. Bukan hanya nyala api itu sendiri yang mengejutkan, tetapi fakta bahwa Bai Xiaon ada di sana di tengah-tengahnya bahkan lebih mencengangkan. Dia tampak seperti tuan dari semua api. Semua mata tertuju pada Bai Xiaon saat dia muncul di tengah-tengah klan. Ketika dia melakukannya, 7 atau 8 tetua klan yang berasal dari garis keturunan langsung semua memelototinya dengan niat membunuh, dan kemudian mulai bergerak ke arahnya. Tentu saja, mereka takut lautan api 12 warna, jadi saat ini, satu-satunya tujuan mereka adalah mengepung dan menangkapnya. Namun, tidak masalah seberapa cepat mereka bergerak, mereka tidak dapat menyamai kecepatan tangan kiri Bai Xiaon, di mana tiba-tiba muncul 8 slip batu giok. Dia langsung menghancurkan slip batu giok pertama, yang menyebabkan ratusan paku pembunuhan yang dia tanam di seluruh klan meledak secara bersamaan dengan cara dramatis. Ledakan mengguncang ratusan lokasi di klan, menyebabkan formasi mantra defensif, formasi mantra terkuat di seluruh klan, beriak dan mendistorsi. Kemudian, retakan mulai menyebar di permukaannya. Formasi mantra besar, hampir hancur. Selanjutnya, Bai Xiaon menghancurkan sisa slip giok, yang langsung menyebabkan kekuatan teleportasi naik di sekelilingnya. Yang mengejutkan, slip batu giok itu semua adalah jimat teleportasi. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, formasi mantra besar mulai runtuh, dan kekuatan teleportasi memenuhi area itu. Namun, bahkan ketika Bai Xiaon mulai memudar, para tetua klan terkekeh dengan dingin dan mengirim rasa ilahi Naschen Soul mereka keluar, mengunci udara turun dan meniadakan kekuatan jimat teleportasi. Meneleportasi teleportasi sebenarnya adalah taktik yang umum, dan mengingat bahwa ini semua adalah ahli Naschen Soul, sama sekali tidak sulit bagi mereka untuk menyebabkan kekacauan spasial. Begitu kekuatan teleportasi Bai Xiaon diganggu, matanya melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Namun, dia telah merencanakan sesuatu seperti ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Bahkan ketika tetua klan Naschen Soul menyerang dari satu arah, dan kepala klan menerjang ke arahnya dari dalam tanah leluhur, dia mengambil langkah maju. Dengan langkah itu, ia menggunakan sihir rahasia heks kematian, menyebabkan tubuhnya kabur, mengabaikan kekacauan spasial yang disebabkan oleh pembudidaya Naschen Soul. Wajah para tetua garis keturunan langsung dan kepala klan semua jatuh secara dramatis. Jenis distorsi spasial yang digunakan oleh Bai Xiaon adalah sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan, terutama mengingat bahwa ia saat ini dikelilingi oleh lautan api 12 warna yang membuatnya benar-benar tidak bisa didekati. Namun, pada saat ketika Bai Xiaon akan berteleportasi, sebuah dengusan dingin bergema keluar dari katakombe di bawah klan. Itu tidak lain adalah patriark dewa yang dikelilingi oleh 7 lilin. Matanya saat ini bersinar terang ketika dia membuat gerakan menggenggam, menyebabkan udara di luar di klan berubah karena kehendak kuat muncul. Itu adalah wasiat yang melampaui kehendak langit, dan mengambil bentuk tangan besar yang mulai menutup di sekitar Bai Xiaon. Kamu tidak kemana-mana.
Tangan itu mengunci segala sesuatu di sekitar Bai Xiaon ke bawah, dan meskipun itu tidak sepenuhnya mengganggu sihir rahasia Hex abadi, itu memperlambatnya secara signifikan. Seketika, wajah para tetua klan garis keturunan langsung dan kepala klan menjadi liar dengan sukacita. Kepala keluarga. Patriark sedang bergerak. Kamu akan mati di luar bayangan keraguan, Bai Hao. Wajah Bai Xiaon jatuh, namun, dia juga sudah siap untuk hal seperti ini terjadi. Mata bersinar dengan cahaya dingin, dia berteriak, kamu persis seperti yang aku tunggu-tunggu. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menggerakkan tangannya, menutup jari-jarinya menjadi kepalan yang memaksa lautan api untuk berkumpul di telapak tangannya dan mengambil bentuk api 12 warna. Ketika lautan api mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, laut itu menjadi tidak stabil, dan kemudian tiba-tiba meletus dengan suara menderu yang kuat. Sensasi krisis mematikan meletus dalam tetua klan garis keturunan langsung dan kepala klan. Sebelum salah satu dari mereka bereaksi, lautan api runtuh, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Rumble. Nyala api 12 warna berkobar selama ratusan meter ke segala arah, membungkus segala sesuatu di jalannya. Tetua klan dan kepala klan mundur dengan sangat mendesak, tetapi tangan Patriark Dewa tidak, dan dalam sekejap mata, melakukan kontak dengan nyala api. Ledakan yang dihasilkan naik ke surga tertinggi. Udara di daerah itu runtuh, dan lautan api lenyap. Tangan ilusi Patriark Dewa selamat, tetapi jelas dalam kondisi buruk karena terus menutup di sekitar Bai Xiaon. Namun, Bai Xiaon tidak takut dengan kemampuan ilahi tingkat dewa yang melemah. Tiba-tiba, 3 gambar hantu muncul ketika 3 klonnya melangkah keluar dan menembak ke arah tangan. Melolong, mereka menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk melawan. Ledakan. Begitu klon kayu menyentuh tangan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang kembali ke Bai Xiaon. Namun, tangan itu melambat, dan bahkan lebih redup dari sebelumnya. Ledakan. Klon airnya berikutnya. Dia menabrak tangan, mengakibatkan sebagian besar tubuhnya dihancurkan. Namun, tangan itu berhenti sejenak dan semakin redup. Terakhir adalah klon apinya. Alih-alih hanya bertahan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang dengan semua kekuatannya. Ledakan. Darah menyembur keluar dari mulut klon api saat ia jatuh kembali. Namun, tangan besar itu telah rusak 3 kali berturut-turut, dan sekarang sedikit lebih dari sekadar garis besar. Pada saat itu mengenai diri sejati Bai Xiaon, semua yang terjadi adalah dia batuk seteguk darah. Setelah menyeka darah dari bibirnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Hanya itu yang bisa kamu lakukan, Deva. Ketika kata-katanya terdengar, dia mulai menghilang. Jelas, dia hanya beberapa saat lagi dari menembus udara dan menghilang. Chapter 610. Bahkan Patriark Dewa tidak mampu mencegah Bai Xiaon melarikan diri. Seluruh Bai klan tercengang, termasuk tetua klan dari garis keturunan langsung dan kepala klan, yang semuanya dipukul dengan tidak percaya yang menentang imajinasi. Mereka tahu Bai Hao kuat, tapi dia masih hanya di formasi inti. Terlepas dari kenyataan bahwa Patriark Dewa mereka tidak muncul secara langsung, dan hanya mengirim kemampuan ilahi, dia masih dewa. Karena semuanya telah terjadi dalam waktu yang diperlukan percikan untuk terbang dari sepotong batu, tidak ada dari mereka yang melihat 3 klon Bai Xiaon melawan kemampuan ilahi itu. Saat Bai Xiaon memudar dari pandangan, Patriarki Deva duduk dengan wajah muram di ruang rahasianya di katakombe, matanya bersinar dengan dingin yang intens. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan tubuhnya yang layu terisi kembali dengan daging dan darah sampai dia terlihat seperti orang normal. Pada saat yang sama, tangan kanannya tampak terdistorsi dengan kekuatan manipulasi spasial, menyebabkan suara gemuruh memenuhi area seperti langit dan bumi yang tampaknya runtuh. Kemudian dia melihat ke arah Bai Xiaon, jelas berniat mencoba meraihnya untuk kedua kalinya. Namun, wajahnya jatuh ketika dia menyadari bahwa dia sedang meraih, bukan ke Bai Xiaon, tetapi ke udara tipis. Bahkan ketika dia melakukan itu, seluruh langit di atas Bai klan berubah merah, dan api mulai turun. Api itu terdiri dari api 12 warna. Begitu hujan api mulai turun, semua orang di klan mulai berteriak dengan khawatir. Hujan api. Itu Bai Hao. Dia adalah orang yang menyebabkan hujan api terakhir kali. Hanya memikirkan hujan api 12 warna menyebabkan semua wajah di klan jatuh.
Jenis api itu begitu panas sehingga bisa melelehkan batu dan logam, dan sudah mengubah segala sesuatu di daerah itu menjadi tungku virtual. Lebih buruk lagi, formasi mantra besar telah rusak, dan meskipun sudah memperbaiki diri sendiri, itu masih lebih lemah daripada terakhir kali. Selain itu, celah di dalamnya sangat besar sehingga api jelas bisa menembus mereka dan mendarat di klan itu sendiri. Jika api itu mendarat di klan, itu pasti akan merusaknya dengan cara yang sangat signifikan. Korban akan parah. Bahkan jika Patriark Dewa ikut membela klan, dia tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Satu-satunya kesempatan adalah untuk menghentikan hujan api sebelum melewati perisai. Patriark Dewa telah diberikan dua pilihan, mencegah Bai Xiaon melarikan diri, atau memadamkan api surgawi. Deva hanya bisa dengan percaya diri memilih satu opsi. Jika dia mencoba melakukan keduanya pada saat yang sama, itu dapat dengan mudah menyebabkan bencana besar. Dewa memilih untuk memadamkan api surgawi. Begitu tangannya menempel ke udara tipis, tangan besar lainnya muncul di langit di atas klan. Saat hujan api turun, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Hanya perlu sekejap mata bagi tangan untuk tumbuh secara dramatis dalam ukuran, sampai sepenuhnya 300.000 meter. Nyaman, selain menutupi awan menyala di atas klan, itu juga mengandung Bai Xiaon dalam bayang-bayang kekuatannya. Jelas, Patriark Dewa masih belum menyerah untuk mencoba mencapai Bai Xiaon. Namun, Bai Xiaon bukan pembudidaya formasi inti biasa. Dia telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, dan juga tahap inti emas surga Dao. Dia memiliki 3 klon jiwa dewa, dan kecakapan pertempuran yang jauh melampaui level formasi inti. Dia bahkan bisa membantai para ahli tahap awal Naschen Soul dengan mudah. Bahkan, dia juga bisa menahan diri terhadap tahap Naschen Soul pertengahan, dan jika dia menggunakan klonnya, bisa menghancurkan seseorang di tingkat itu. Persiapan yang matang dapat menghasilkan hasil yang mengejutkan, dan itulah yang dilakukan Bai Xiaon saat ia berjalan menuju tahap jiwa baru lahir. Tepat sebelum tangan melakukan kontak dengannya, dia menghilang, diteleportasi oleh Hex meninggal ke lokasi di luar Bai Clan. Adapun api di atas, tangan melakukan kontak dengan mereka, menyapu mereka, hujan dan awan. Turun di katakombe, ekspresi Patriark Dewa tidak mungkin lebih sedap dipandang. Beralih untuk melihat ke arah Bai Xiaon melarikan diri, dia mengangkat kakinya untuk bersiap mengejar. Tapi kemudian, dia melihat api hijau dari 7 lilin, dan menggertakkan giginya. 7 lilin pengunci hidupku telah mencapai tahap kritis. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila lalu mengeluarkan perintah kepada klan. Gunakan kehendak ilahi aku dan kapal-kapal ini untuk melacak Bai Hao. Bawa dia kembali ke sini dalam waktu 7 hari. Sang Patriark Dewa mengirimkan perintah dengan perasaan ilahi, menyebabkan kata-katanya langsung terngiang di benak para tetua klan. Semua tua-tua terguncang, dan dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk ke arah katakombe. Pada saat yang sama, segel yang terbentuk dari indera ilahi terbentuk di pikiran mereka. Tanda penyegelan itu akan membantu mereka menentukan posisi Bai Xiaon. Bai Xiaon berhasil melarikan diri, tetapi telah dikejutkan oleh Patriarki Dewa, yang diam-diam mencapnya dengan sedikit kemauan ilahi untuk tujuan melacaknya. Selain segel indera ilahi, 9 jiwa jatuh dari katakombe. Masing-masing kapal telah ditempa oleh Patriarki Deva sendiri, dan mampu kecepatan yang setara dengan lingkaran besar dari tahap jiwa Naschen. Getaran mengalir melalui kepala klan, dan matanya mulai bersinar dengan niat membunuh yang intens dan kegilaan. Meskipun dia tidak akan berani untuk melanggar perintah Patriark, dia tahu bahwa hanya karena dia harus menangkap Bai Hao tidak berarti bahwa dia tidak bisa menyiksanya sedikit dalam proses. Dia sudah memutuskan untuk memastikan putranya yang tidak berbakti tahu bagaimana rasanya mengalami kesakitan sehingga kamu ingin mengakhiri hidupmu sendiri. Menjentikan lengan bajunya, dia melangkah ke salah satu soul ships, lalu menjangkau ke arah aula kuil leluhur. Patriark, aku meminta penggunaan panji cepat untuk membantuku menangkap putraku yang tidak berbakti. Izin diberikan. Seketika, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari aula kuil, yang berubah menjadi bendera kecil yang kepala klan ambil dari udara. Aku tidak peduli seberapa jauh kamu berteleportasi, kamu bajingan yang tidak berbakti, kamu tidak akan melarikan diri dari aku. Menggeram dengan ganas, ia bergerak, menyebabkan suara gemuruh bergema saat ia mengejar Bai Xiaon. Madam Chai berdiri di tengah kerumunan, gemetar, jantungnya berdebar karena kesedihan dan racun. Bai Hao, kamu brengsek, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan memberi kamu makan untuk anjing. Aku akan mengekstrak jiwamu dan menyiksamu seumur hidup.
Berkat perwakilan dari klan lain dan utusan dari Giant Ghost City, berita tentang gejolak drastis di klan Bai akan segera menyebar. Mudah untuk membayangkan bagaimana, dalam waktu dekat, semua wilayah di bawah kendali Giant Ghost City akan penuh dengan gosip. Meskipun itu merupakan penghinaan besar bagi klan Bai, para tetua dan anggota garis keturunan Bantu lainnya hanya mengikuti perintah patriark dengan setengah hati. Sebaliknya, garis keturunan langsung mengamuk dengan niat membunuh. Setiap orang yang dapat dimobilisasi dan mulai mencari petunjuk. Tak lama, para ahli garis keturunan langsung yang paling kuat mengejar Bai Xiaon. Mereka perlu menangkapnya dalam waktu 7 hari seperti yang diperintahkan, dan mudah-mudahan menggigit rumor sejak awal. Jauh di dalam lembah yang tidak terlalu jauh dari klan, udara berdesir dan terdistorsi, dan kemudian Bai Xiaon terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung beberapa langkah, dan kemudian batuk seteguk darah. Kurasa aku meremehkan para deva. Pikirnya, menggigil. Kembali di klan, dia telah bertarung dengan gigih. Tetapi sekarang setelah dia sendirian di sini, teror yang dia rasakan akhirnya muncul di wajahnya. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menyeka darah dari mulut dan dagunya, lalu melihat sekeliling. Ketakutan yang masih melekat masih menusuk hatinya, namun, dia juga tahu bahwa dia masih memiliki jiwa dewa untuk digunakan jika terjadi keadaan darurat. Berbuat curang. Di masa depan, aku pasti tidak bisa begitu impulsif dan percaya pada rencana berisiko. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pahit, dia harus mengakui bahwa tindakannya di Bai Clan membuktikan betapa beraninya dia menjadi. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa pemikiran seperti itu sebenarnya salah. Ada banyak hal penting di dunia, tetapi kehidupan kecilku yang malang adalah yang terpenting dari semuanya. Dia memikirkan kembali semua persiapan yang telah dia buat untuk melarikan diri, termasuk paku pembunuhan, jimat teleportasi, heks kematiannya, dan sihir rahasia hujan api. Pengaturan waktunya dalam segala sesuatunya sempurna, namun dia masih lolos dari kematian dengan giginya. Jika salah satu dari persiapannya kurang dalam hal yang paling sedikit, maka dia tidak akan punya pilihan selain menggunakan jiwa dewanya. Namun, meski begitu, dia tidak sepenuhnya percaya diri bahwa taktik semacam itu akan berhasil. Bai Xiaon, kamu perlu memastikan kamu telah belajar pelajaran kamu. Lain kali kamu berada dalam situasi seperti ini, kamu perlu mempersiapkan lebih teliti lagi. Menarik alkohol roh, ia minum dalam-dalam untuk memulihkan basis kultivasinya, kemudian mengeluarkan slip batu giok untuk melakukan kontak dengan Yao Yixing dan Li Feng dan minta mereka menunggunya di lokasi yang telah ditentukan. Menimbang bahwa mereka telah membantunya dengan caper di Bai Clan, dia cukup yakin dia bisa mempercayai mereka. Namun, dia masih tidak merasa nyaman mempercayai mereka cukup untuk memberitahu mereka di mana dia berada. Akhirnya, dia melihat ke bawah pada roh dewa tipe bumi dalam tasnya yang dipegang, dan matanya bersinar seterang api.